Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is your favorite YouTuber come back to entertain and give you some information. But first thing first, let me introduce myself. My name is Jati Mustikanisi and I'm from Forestry major of Agricultural Faculty, University of Jambi. In this occasion, I will explain about rancangan percobaan faktorial 2 faktor. Happy watching! Baiklah, kita mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu percobaan multifaktor merupakan suatu rancangan percobaan di mana perlakuannya dibentuk oleh kombinasi taraf-taraf dari beberapa faktor. Di dalam percobaan multifaktor terdapat beberapa struktur perlakuan. Yang pertama yaitu bersilang, di mana faktor-faktor penyusun perlakuan saling bebas satu sama lain. Dan yang kedua yaitu tersaraf, yaitu taraf-taraf dari suatu faktor berbeda untuk setiap faktor yang lain. Di sini juga terdapat beberapa sifat perlakuan. Yang pertama adalah tetap atau fix, di mana seluruh faktor penyusun perlakuan bersifat tetap, di mana taraf-taraf faktornya ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Yang kedua adalah sifat perlakuan acak atau random, di mana seluruh faktor penyusun perlakuan bersifat acak. Taraf-taraf faktornya merupakan sampel acak dari populasi taraf-taraf faktor yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu campuran atau mix, yaitu faktor-faktor penyusun perlakuan ada yang bersifat acak dan ada yang bersifat tetap. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis rancangan percobaan multifaktor. Rancangan perlakuan dari percobaan multifaktor dibedakan berdasarkan tingkat kepentingan dan restriksi pengacakan taraf dari setiap faktor penyusun perlakuan. Secara garis besar, terdapat 3 rancangan perlakuan multifaktor, yaitu yang pertama adalah jenis faktorial, jenis split plot, jenis triplot, atau split block. Berdasarkan tingkat kepentingannya, jenis faktorial sama untuk semua faktor. Sedangkan split plot, satu atau lebih faktor lebih diutamakan dibandingkan dengan faktor lain, dan pada strip plot, interaksi antar faktor lebih diutamakan. Adapun berdasarkan restriksi pengacakan di lapangan, pada jenis faktorial tidak ada restriksi pengacakan di lapangan. Pada split plot, satu atau lebih faktor membutuhkan cakupan unit percobaan yang lebih besar, dan pada strip plot, satu atau lebih faktor membutuhkan cakupan unit percobaan yang lebih besar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penguraian pengaruh perlakuan. Pengaruh perlakuan dapat diuraikan menjadi beberapa pengaruh sederhana, yang merupakan perbedaan respon taraf-taraf suatu faktor pada setiap taraf faktor yang lain. Pengaruh perlakuan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengaruh utama dan pengaruh interaksi. Yang pertama yaitu pengaruh utama atau main effect. Pengaruh utama merupakan suatu faktor yang dapat dihitung dari rata-rata pengaruh sederhana faktor yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu pengaruh interaksi atau interaction effect. Pengaruh interaksi antar faktor merupakan setengah dari perbedaan pengaruh sederhana. Pembahasan yang selanjutnya adalah interaksi antara 2 faktor. 2 faktor dikatakan berinteraksi apabila pengaruh suatu faktor berubah pada saat perubahan taraf faktor lainnya juga berubah. Dalam hal ini, pengukuran pengaruh interaksi akan ditentukan dan diuraikan berdasarkan suatu percobaan dengan 2 faktor, yaitu faktor A dan faktor B.
masing-masing dengan dua taraf, yaitu A0 dan A1 untuk faktor A, dan B0 dan B1 untuk faktor B. Keempat kombinasi perlakuan dinyatakan dengan A0, B0, A1, B0, A0, B1, dan A1, B1. Sebagai tambahan, ditentukan dan diuraikan pengukuran pengaruh sederhana dan pengaruh utama untuk setiap faktor bagi faktor A dan B karena pengaruh ini berhubungan erat dan pada kenyataannya merupakan langkah langsung dalam perhitungan pengaruh interaksi. Untuk menentukannya, langkah pertama adalah dengan menghitung pengaruh sederhana faktor A sebagai perbedaan kedua taraf pada taraf B tertentu, yaitu pertama, pengaruh sederhana pada B0 sama dengan A1 B0 dikurangi A0 B0. Sedangkan pada pengaruh sederhana A pada B1 dinyatakan sebagai A1 B1 dikurang A0 B1. Dengan cara yang sama, hitunglah pengaruh sederhana faktor B untuk setiap taraf faktor A sebagai yang pertama, pengaruh sederhana B pada A0 dapat dilambangkan dengan A0 B1 dikurangi A0 B0. Sedangkan pada pengaruh sederhana B pada A1 dapat dilambangkan dengan A1 B1 dikurangi A1 B0. Pada langkah kedua, hitunglah pengaruh utama faktor A sebagai rata-rata pengaruh sederhana dari faktor A atas semua taraf faktor B sebagai yang pertama, pengaruh utama A sama dengan setengah pengaruh sederhana A pada B0 ditambah pengaruh sederhana A pada B1. Dari persamaan yang sebelumnya sehingga menjadi setengah dikali hasil pengurangan A1 B0 dikurangi A0 B0 ditambah A1 B1 dikurangi A0 B1. Dengan cara yang sama, hitung pengaruh utama faktor B sebagai pengaruh utama B sama dengan setengah pengaruh sederhana B pada A0 ditambah pengaruh sederhana B pada A1. Sehingga menjadi setengah dikali A0 B1 dikurang A0 B0 ditambah A1 B1 dikurang A1 B0. Yang selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu dengan cara hitunglah pengaruh interaksi antara faktor A dan B sebagai fungsi dari perbedaan antara pengaruh sederhana A pada kedua taraf B atau perbedaan antara pengaruh sederhana B pada taraf A. Sehingga akan diperoleh A kali B sama dengan setengah pengaruh sederhana A pada B1 dikurang pengaruh sederhana A pada B0. Dan dapat dituliskan dengan setengah dikali A1 B1 dikurangi A0 B1 dikurangi A1 B0 dikurangi A0 B0. Atau A kali B sama dengan setengah pengaruh sederhana B pada A1 dikurangi pengaruh sederhana B pada A0. Sehingga dapat dituliskan menjadi setengah dikali A1 B1 dikurangi A1 B0 dikurangi A0 B1 dikurangi A0 B0. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari interaksi antara dua faktor. Yang pertama adalah keuntungan. Yang pertama adalah semua efek sederhana dari suatu faktor sama dengan efek utama. Efek utama merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Yang kedua, ulangan tersembunyi masing-masing efek utama diduga dengan tingkat ketelitian yang sama.
Adapun untuk kerugiannya adalah jika jumlah faktor meningkat, maka unit percobaan yang dibutuhkan akan semakin besar. Faktorial yang besar semakin sulit untuk diinterpretasikan, apalagi jika ada interaksi. Pembahasan yang selanjutnya adalah percobaan faktorial. Percobaan faktorial adalah suatu percobaan di mana perlakuan di dalamnya terdiri dari semua kemungkinan kombinasi taraf terpilih untuk dua faktor atau lebih. Misalnya, suatu percobaan melibatkan dua faktor masing-masing dua taraf, seperti dua varietas dan dua taraf nitrogen. Hal ini dinyatakan sebagai percobaan faktorial 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Perlakuannya terdiri dari 4 kombinasi dua taraf dari setiap faktor sebagai berikut. Berikut ini merupakan tabel percobaan faktorial di mana mengkombinasikan perlakuan antara varietas X dengan taraf nitrogen sebanyak 0 kg per hektar, lalu varietas X dengan taraf nitrogen sebanyak 60 kg per hektar, dan varietas Y dengan taraf nitrogen 0 kg per hektar, dan varietas Y dengan taraf nitrogen 60 kg per hektar. Apabila percobaan faktorial 2 kuadrat dikembangkan untuk memasukkan faktor ketiga, misalnya pengendalian gulma dengan dua taraf, percobaan menjadi percobaan faktorial 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Dengan 8 kombinasi perlakuan, yaitu sebagai berikut. Pada tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya pada nomor perlakuan pertama, kombinasi perlakuan berupa varietas X dengan taraf nitrogen 0 kg per hektar dan dengan pengendalian gulma. Pada nomor perlakuan kedua, menggunakan varietas X dengan taraf nitrogen 0 kg per hektar tanpa pengendalian gulma. Nomor perlakuan ketiga menggunakan kombinasi perlakuan varietas X dengan taraf nitrogen 60 kg per hektar dengan pengendalian gulma. Dan pada nomor perlakuan keempat, kombinasi perlakuan varietas X menggunakan taraf nitrogen 60 kg per hektar tanpa pengendalian gulma. Dan pada nomor perlakuan kelima, menggunakan varietas Y dengan taraf nitrogen 0 kg per hektar dengan pengendalian gulma. Nomor perlakuan 6 menggunakan varietas Y dengan taraf nitrogen 0 kg tanpa pengendalian gulma. Dan pada nomor perlakuan 7 menggunakan varietas Y dengan taraf nitrogen 60 kg per hektar dengan perlakuan pengendalian gulma. Dan terakhir adalah nomor perlakuan ke-8 yang menggunakan varietas Y dengan kombinasi taraf nitrogen 60 kg per hektar tanpa pengendalian gulma. Dengan catatan bahwa istilah faktorial menggambarkan suatu cara khusus di mana perlakuan dibentuk dan tidak menunjukkan penggunaan rancangan percobaan yang digunakan. Misalnya, apabila dalam percobaan faktorial 2 pangkat 3, yang sedang dibicarakan adalah dalam rancangan kelompok lengkap teracak, maka uraian yang tepat tentang percobaan akan menjadi rancangan kelompok lengkap teracak percobaan faktorial 2 pangkat 3. Banyaknya perlakuan dalam suatu percobaan faktorial merupakan hasil kali taraf setiap faktor. Dalam contoh faktorial 2 pangkat 2, banyaknya perlakuan adalah 2 kali 2, sama dengan 4 kombinasi. Dalam faktorial 2 pangkat 3, banyaknya perlakuan adalah 2 kali 2 kali 2, sama dengan 8 kombinasi. Banyaknya perlakuan bertambah secara cepat dengan bertambahnya banyak faktor atau kenaikan taraf setiap faktor. Untuk suatu percobaan faktorial,
melibatkan 5 varietas, 4 taraf nitrogen, dan 3 metode pengendalian gulma, maka banyaknya perlakuan menjadi 5 kali 4 kali 3, sama dengan 60 kombinasi. Bentuk umum model linear aditif 2A yaitu YIJK sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J ditambah hasil kali alpha beta IJ ditambah jumlah total IJK, di mana I adalah 1, 2 hingga A, J adalah 1, 2 hingga B, dan K adalah 1, 2 hingga R. Dan YIJK merupakan pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Mu adalah rataan umum, dan alpha I adalah pengaruh utama faktor A, sedangkan beta I adalah pengaruh utama faktor B, dan hasil kali alpha kali beta IJ sama dengan pengaruh utama faktor B, pengaruh interaksi faktor A, dan faktor B. Dan sigma IJK adalah pengaruh acak pada faktor A ke I, faktor B, taraf, dan ulangan ke K. Pembahasan yang selanjutnya adalah uji hipotesis 2A dengan menggunakan model tetap, yaitu faktor A dan faktor B tetap. Untuk uji hipotesis pengaruh utama faktor A, H0-nya sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan hingga alfa A sama dengan 0. Sehingga faktor A tidak berpengaruh terhadap respon. Dan untuk H1-nya, paling sedikit ada 1 I, di mana alfa I tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh utama faktor B, H0-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan hingga beta ke B sama dengan 0, yaitu faktor B tidak berpengaruh terhadap respon. Untuk H1-nya, paling sedikit ada 1 J, di mana beta J tidak sama dengan 0. Lalu untuk pengaruh utama faktor A dan faktor B, H0-nya yaitu alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta hingga AB sama dengan 0, yaitu interaksi faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon. Sedangkan untuk H1-nya, paling sedikit ada sepasang IJ, di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Baik, pembahasan selanjutnya adalah rancangan kelompok lengkap. Setiap rancangan kelompok lengkap untuk percobaan faktor tunggal dapat digunakan untuk percobaan faktorial. Prosedur untuk pengacakan dan penataan setiap rancangan dapat langsung digunakan dengan cara mengabaikan komposisi faktor dari percobaan faktorial dan pertimbangkan semua perlakuan seolah-olah mereka tidak berhubungan. Untuk sidik ragam perhitungan yang dibicarakan dalam setiap rancangan juga langsung dapat digunakan. Akan tetapi, diperlukan langkah-langkah perhitungan tambahan untuk memilah jumlah kuadrat perlakuan sesuai dengan pengaruh utama setiap faktor individu dan interaksinya. Prosedur untuk pemilihan sama untuk semua rancangan kelompok lengkap, dan karena itu hanya digambarkan satu kasus. Katakanlah untuk rancangan kelompok lengkap teracak atau RKLT. Kita gambarkan langkah-langkah prosedur sidik ragam suatu percobaan dua faktor dalam RKLT dengan suatu percobaan yang terdiri dari 5 taraf pupuk nitrogen, 3 varietas padi, dan 4 ulangan. Langkah 1, banyaknya ulangan dinyatakan dengan R.
taraf faktor A, yaitu varietas dengan A, dan taraf faktor B, yaitu nitrogen dengan B. Susunlah garis besar sidiragam sebagaimana yang terdapat pada tabel. Untuk langkah kedua, hitunglah jumlah perlakuan T, jumlah ulangan R, dan jumlah umum G seperti terlihat dalam tabel 3.3. Dan hitunglah jumlah kuadrat umum, jumlah kuadrat ulangan, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat. Berikut ini merupakan tabel 3.2 yang merupakan kombinasi perlakuan faktorial 3 kali 5 dari 3 varietas padi dan 5 taraf nitrogen. Dan berikut ini merupakan kombinasi perlakuan faktorial dari 3 varietas padi dan 5 taraf nitrogen dengan 4 kali ulangan. Pada tabel 3.3 merupakan hasil gabah 3 varietas padi yang diujikan dengan 5 taraf nitrogen dalam rancangan kelompok lengkap teracak. Untuk uraian perlakuan pada tabel 3.2 adalah sebagai berikut. Untuk langkah ketiga, susun tabel jumlah faktor AX, faktor B, dengan menghitung jumlah faktor A dan jumlah faktor B. Untuk contoh soal ini, tabel jumlah varietas X nitrogen atau AB dengan menghitung jumlah varietas A dalam jumlah nitrogen B dapat terlihat dalam tabel 3.5. Dan untuk langkah keempat, hitung ketiga komponen faktorial dari jumlah kuadrat perlakuan sebagai berikut. Tabel 3.4 merupakan sidik ragam awal untuk data tabel 3.3. Dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut nyata pada taraf 1%, memiliki nilai 4,29 dan 2,54. Berikut merupakan tabel 3.5, yaitu tabel jumlah varietas X nitrogen dari data dalam tabel 3.3. Untuk langkah 5, yaitu hitunglah kuadrat tengah untuk setiap sumber keragaman dengan membagi jumlah kuadrat dengan D kali B-nya. Dan untuk langkah ke-6 adalah dengan menghitung nilai F untuk masing-masing dari ketiga komponen faktorial sebagai faktorial A sama dengan kuadran tengah A per kuadran tengah galat sama dengan 0,526 per 0,151 sama dengan 3,48. Dan faktor B sama dengan kuadran tengah B per kuadran tengah galat, yaitu 10,308 per 0,151 sama dengan 68,26. Sehingga faktor A kali B sama dengan kuadran tengah A kali B per kuadran tengah galat, sama dengan 0,286 per 0,151, sama dengan 1,89. Masuki langkah ke-7, bandingkan setiap nilai F hitung dengan nilai F tabel, dengan F sama dengan D kali B, kuadran tengah pembilang, dan F2 sama dengan D kali B, kuadran tengah penyebut pada taraf nyata yang tertera. Misalnya, nilai FA hitung dibandingkan dengan nilai F tabel dengan derajat bebas F1 sama dengan 2 dan F sama dengan 42 sebesar 3,22 pada taraf nyata 5% dan 5,15 pada taraf 1%. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh utama faktor A, varietas, nyata pada taraf 5%. Adapun langkah ke-8 adalah menghitung koefisien keragaman. Dengan rumus, koefisien keragaman sama dengan akar kuadran tengah galat per rataan umum kali 100%, sehingga diperoleh
akar 0,151 per 4,956 kali 100% dan dapatlah nilai 7,8%. Dan langkah ke-9 adalah memasukkan semua nilai yang diperoleh dalam langkah 4 sampai ke 8 ke dalam titik ragam awal tengah 2, seperti yang terlihat pada dalam tabel 3.6. Berikut ini merupakan tabel 3.6 yang berisi sidik ragam data tabel 3.3 dari percobaan faktor 3 kali 5 dalam RKLT. Diperolehlah koefisien keragaman sama dengan 7,8% dan nyata pada taraf 1% dan pada taraf 5% tidak nyata. Alright, that's all I can explain about percobaan faktorial 2 faktor. Hope you can enjoy my videos. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, very soon. Ciao.